Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada kali ini kita akan membahas 10 soal, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan, teman-teman mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mendownload soal dan pembahasan dalam bentuk PDF, tersedia link di deskripsi untuk mendownload soalnya dan juga soal-soal sebelumnya. Jadi itu ada kumpulan soal dalam satu drive. Jadi teman-teman bisa download dan bisa pelajari. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Soal pertama. Nah, di soal pertama ini dikatakan bahwa si X dan si Y ini, bangun si X dan si Y, itu terdiri dari bangun segitiga yang identik. Ini kan kita bisa melihat segitiga nih. Segitiga, segitiga, segitiga. Nah, segitiganya ini identik katanya. Kalau segitiga identik itu maksudnya apa sih? Segitiga identik itu artinya panjang sisinya sama. Identik. Berarti dia sama, serupa ini semua. Segitiga yang membangun si X dan si Y ini sama. Nah, terus gimana kita lakukan? Yang ditanya itu adalah perbandingan rasio keliling antara keliling X dan keliling si Y. Yang kita lakukan adalah memisalkannya. Karena sisinya kan nggak diketahui, tapi kita bisa misalkan dalam N. Kalau dalam saat ini kita buat N. Nah, di sini N, yang ini N misalnya. Ini N. Maka ini kan siku-siku N kuadrat. Pakai Pythagoras kita dapat, nah ininya N akar 2. Nah, itu seperti ini. Itu kan sisi miringnya nih. Ini juga siku-siku bisa dipastikan. Karena kan ini 360 derajat. Putaran ini dibagi 4. Karena ada 4 bagian, bagi 4 sudut. Ini siku-siku semua nih. Jadi kita bisa tinggal Pythagoras kan. Nah, kita dapat nih kelilingnya nanti kita bisa dapat, kita cari dengan dalam N, dalam si N. Si X bisa kita dapat keliling dalam si N, begitu juga dengan si Y. Maka kita bisa membandingkannya. Nah, keliling si bangun X itu gimana? Ya, tinggal 4 kali N akar 2. Karena ini N akar 2, sini N akar 2, sini juga N akar 2, begitu juga di sini. Jadi 4 kali N akar 2. Bagaimana keliling bangun si Y? 6N. Karena bisa kita buat jadi persegi panjang dengan panjang 2N dan lebarnya N. Dikali 2 menjadi 6N. Nah, ini yang kita bandingkan rasio si X dan si Y kelilingnya. Tinggal 4N akar 2 per 6N. Didapat 2 akar 2 per 3. Atau 2 akar 2 banding 3. Jadi jawabannya untuk nomor 1 ini C. Seperti itu aja teman-teman. Kakak rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Yang ditanyakan adalah nilai kuadrat 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 tambah titik-titik sampai 31 pangkat 2. Kalau teman-teman ingat lagi, untuk penjumlahan kuadrat, ada rumus yang udah disediakan atau udah ada rumus yang dibuktikan nih untuk mencari penjumlahan kuadrat yang berurutan. Itu apa? Itu ini. Sigma N kuadrat 1/6 kali N tambah 1 kali 2N tambah 1. Ini dibuktikan dengan induksi matematika. Jadi teman-teman tinggal memakai. Bisa diingat karena lumayan sering nih soal-soal yang muncul seperti ini. Ada juga rumus untuk N pangkat 3, N pangkat 4, dan N. Teman-teman bisa cari lagi di internet sumber-sumber lain, itu bakal teman-teman temukan langsung. Nah, tapi ini kan nggak berurutan nih. Karena ini hanya bilangan ganjil aja. Si bilangan genapnya nggak ada, 2 pangkat 2-nya nggak ada, 4 pangkat 2-nya nggak ada. Nah, kita cari aja dulu. Dari bilangan berurutan, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, tinggal kita masukkan. N-nya 31, kita ganti N-nya 31, kita dapat hasilnya. Ini 10.416. Nah, kita mau menghilangkan ini 2 pangkat 2, 4 pangkat 2. Kalau misalnya kita lihat lagi, itu kan seperti ini. 2 pangkat 2 kita bisa keluarkan, kita dapat lagi deret ini sampai 15 pangkat 2. Nah, yang ini kan bisa kita pakai. Pakai rumus yang ini lagi balik. Dengan N, ada N-nya adalah 15. Tinggal kita masukkan. Kita dapat bahwa ini hasilnya 4960. Kalau ini, yang di atas kurang yang di bawah, dikurangin gitu, kita dapatlah yang ini sebenarnya, yang diminta. Jadi seperti itu teman-teman. Tinggal kita kurangkan, kita dapat hasilnya 5456. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah B. Saya rasa cukup jelas.
kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Yang ditanyakan di soal ketiga ini adalah, mana dari pilihan yang hanya memiliki satu solusi? Yang hanya memiliki satu solusi. Nah, kita coba aja pilihan satu bukan jawaban. Kenapa? Karena pilihan satu ini kita udah dapat dua yang memenuhi solusi. Ketika X-nya 2 dan ketika X-nya 4. Sebenarnya gimana membuktikannya? Bisa dengan cara matematis. Jadi kita misalkan kondisi 1, X-nya itu kecil dari 0. Seperti itu, maka di sini min X kuadrat sama dengan 2X. Maka X kuadrat tambah 2X. Karena X-nya kecil dari 0, berarti sini min X. Maka X kurang 2. Kita dapat X-nya itu 0 atau X-nya itu 2. Kemudian kita buat lagi kasus ketika X-nya itu besar dari 0. Seperti itu. Dengan cara seperti itu, kita bisa mendapat bahwa memenuhi saat X-nya 2 dan 4. Tapi kalau teman-teman kan angkanya cukup kecil, ya teman-teman cukup mencari bukti kalau ternyata dua solusi yang kita dapatkan dengan cara substitusi. Misalnya kita buat 1. Kalau 1 belum memenuhi. Kalau 2 memenuhi ternyata. 4 memenuhi, berarti pasti A bukan. Begitu juga dengan B. Kita menemukan bahwa saat X-nya 1 dan X-nya 2 itu memenuhi, berarti bukan jawaban, karena ditanyakan hanya tepat satu solusi. 3 juga begitu, kita menemukan X-nya 2 dan X-nya 1. Kalau 4 ini tidak ada memiliki solusi, karena berarti dia 0, nggak punya solusi. Jadi bukan jawaban juga. Bagaimana yang kelima? Yang kelima ini memenuhi dengan satu solusi. Ketika X-nya sama dengan min 1. Teman-teman bisa buktikan ketika X-nya sama min 1, min 1 tambah 2 sama dengan min kali min 1. Ini kan berarti jadi 1 sama dengan 1. Kan terbukti nih. Benar. Jadi pilihan tepat itu adalah E. Ini pasti hanya min 1 yang memenuhi. Karena teman-teman coba bilangan lain pun tidak akan ada bilangan yang memenuhi. Seperti itu. Kalau misalnya mau matematis, dibuat kondisinya 2 karena ini mutlak kan. Kalau mutlak berarti ada kondisi dia kecil dari 0, ada kondisi dia besar dari 0. Tapi karena di sini kita sebenarnya nggak diminta apa yang memenuhi, tapi teman-teman bisa tebak-tebak aja substitusi nilai-nilainya. Untuk memastikannya bisa dengan cara ini. Dibagi dua kasus. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, diartikan bahwa operasi add ini adalah A add B sama dengan A tambah B kurang AB. Ditanya mana yang benar antara 1, 2, dan 3. Ini operasinya, arti operasinya. Kemudian kita coba ke pernyataan 1. A add B apakah sama dengan B add A? A add B itu kan berarti A tambah B kurang AB. B add A, B tambah A kurang AB. Itu kan sama aja. Sesuai. Bagaimana pernyataan 2? A add 0 sama dengan A. Berarti A add 0 itu kan A tambah 0 kurang A kali 0. Berarti A. Sesuai. Bagaimana pernyataan 3? A add B dalam kurung add C apakah sama dengan A add B add C? Nah, teman-teman bisa jabarkan dengan cara yang sama, tinggal mengubah ke sini. Ini A add B di add C. Kita ubah. A add B tambah C kurang A add B, C. Kemudian A add B-nya lagi kita ubah lagi. Jadi bentuk seperti ini. Kita dapat bentuk akhirnya adalah ini. Dengan cara yang sama kita buat yang di sebelah kanan. Kita jabarkan juga. Dengan cara yang sama. Nanti kita dapat bahwa sama ini. Hasilnya kiri dan kanan itu sama. Jadi tinggal dijabarkan aja teman-teman. Jadi pilihan sesuai itu 1, 2, dan 3. Jawabannya itu E. Karena ketiganya itu benar. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebuah bola dijatuhkan lantai dari ketinggian 2 meter. Misalnya ini ketinggian 2 meter. Nih, ada lantai. Ini lantainya. Ini awal bola letak bolanya 2 meter nih. 2 meter. Dia dijatuhkan. Kemudian dia memantul mencapai ketinggian 3/4 dari 2 meter. Mantul di sini. Ini 3/4 dari 2 meter. 3/4 dari 2. Nah, kemudian ini kan dia turun lagi nih. Ketinggiannya kan sama 3/4 kurang 2. Kemudian dia mantul lagi 3/4 dari sini. Ini misalnya.
4 kali 3/4 kali 2. Kemudian dia jatuh lagi dengan ketinggian sama. Kalau teman-teman lihat, dari mulai 3/4, ini kan dikali 2 terus dia. Maksudnya 3/4 kali 3/4, 3/4 kali 2 dikali 2 lagi. Karena ini naik dan turun. Tapi untuk kasus pertama, untuk ketinggian 2 meter, dia hanya sekali, hanya turun. Tetapi untuk kasus kedua, dia naik dan turunnya kan sama ketinggiannya. Jadi lintasannya kan dikali 2. Itu juga dengan ini, naik dan turun. Kalau kasus pertama hanya turun. Jadi teman-teman bisa membaginya dalam dua cara. Yang pertama, teman-teman membuatnya, mulainya hitungnya dari sini. Mulai dari tempat kedua, mulai dari sini maksudnya. Dari lintasannya, mulai dari lintasan di sini, kemudian tinggal teman-teman tambah 2. Kalau misalnya dari sini, itu pakai SN, karena ini kan direct tangga, SN. Rumusnya air, A kurang 1, A per 1 kurang R. A-nya kita mulai dari 3/4 kali 2. Itu 6/8, R-nya 3/4. Nah, itu 6/8, 6/4, 6. Ada 6. Kemudian dikali 2, karena lintasannya kan naik turun, dikali 2. Ada 12 lintasannya. Kemudian ditambah yang ini, yang turun aja. 2 meter. Tambahkan jadi 14. Nah, bagaimana kasus kedua? Kasus kedua adalah kita hitung, jadi kita anggap di sini dia naik dulu. Di sini juga kita anggap dia ada lintasan 2 meter. Tinggal kita kurangin. Jadi kita kali 2, semua lintasannya kemudian kita kurangin 2. Karena yang si 2 meter itu kan hanya sekali prosesnya, hanya turun aja, naiknya enggak. Maka kita kurangin 2 lagi. Seperti itu, kita masukkan dengan cara yang sama, nanti kita dapat hasilnya juga sama, 14. Jadi ini membuktikan kalau misalnya untuk satu soal, itu nggak hanya ada satu pengerjaan. Ada 2 pengerjaan. Bisa banyak cara pengerjaannya. Jadi teman-teman nggak perlu memaksa untuk sesuai dengan apa yang dibahas jalannya dengan apa yang ada di video ini atau video-video sebelumnya. Teman-teman bisa mengekspor lagi, teman-teman bisa dapat apa dari situ. Yang penting konsepnya dapat dan dia nggak menyalahi aturan yang ada di matematika. Jadi jawabannya itu D. Seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini masalah kadar, masalah perbandingan. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kita harus menjabarkan dulu bagian atau kondisi awalnya. Maksudnya gimana? Kondisi kadar air beras Andi. Katanya 20%. 20% dari apa? 100 kilo. Berarti kondisinya itu berat airnya itu udah 20 kilo. Maka berat yang gak air dari berasnya 80 kilo. Seperti itu. Nah, kemudian pengurangan air beras juga akan mengurangi berat dari beras. Kenapa? Karena kalau airnya berkurang, misalnya airnya berkurang X, berarti berat si beras itu juga berkurang X. Karena si beras itu kan mengandung air. Seperti itu. Nah, kadar air semuanya berat air per berat total kali 100%. Nah, si kadar airnya mau kita buat jadi 14%. Berapa air yang harus kita kurangin? Nah, tadi kan berat airnya 20. Dikurangin si X. Maka berat totalnya juga dari 100 dikurangi si X. Kemudian tinggal kita bandingkan. Kemudian kita kali silang. Kita cari nilai X-nya. Nilai X-nya dapat 6,9767. Atau yang terdekat dengan pilihan adalah A, 6,98. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengurangi X juga di sini. Yang dikurang si X adalah berat totalnya, bukan berat si non air aja. Karena kalau dibandingkan dengan berat total, bukan dengan berat yang tidak air. Seperti itu. Jadi kalau perbandingan itu dibandingkan dengan berat total. Kalau dikatakan kadar air beras dalam beras. Jadi ini dia. Ini yang perlu diingat. Jadi ini perlu diingat. Ini juga perlu diingat. Pengurangan air. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah kantong terdapat 3 bola merah dan 2 bola putih. Diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Jika peluang terambil bola berwarna sama. Nah, kalau dikatakan terambil bola berwarna sama, berarti bolanya itu sama-sama merah atau sama-sama putih. Itu adalah P. Maka kita cari si P ini. Peluang bola terambil sama kita jadikan 2 bagian. Yaitu sama-sama merah. 3/5 dikali 2/4. Ini tinggal dikurangin 1 bola merahnya. Dan bola keseluruhan dikurang 1. Dapatnya 6/20. Kalau warna putih keduanya kita dapat 2/20. Maka untuk peluang bersama-sama warnanya sama,
Itu tinggal kita jumlahin 8 per 20 atau 2 per 5. Nah, syaratnya itu Q kecil dari P kecil dari 1. Benar, 2 per 5 itu udah kecil dari 1. Berarti memenuhi. Kita cari nilai Q. Nilai Q yang mungkin. Yang kecil dari 2 per 5. Nanti yang mungkin itu ada 1, 2, dan 3. Ini semua lebih kecil dari 2 per 5. Kecuali nomor 4. Ini kan sama dengan 2 per 5. Jadi pilihan sesuai adalah A, 1, 2, dan 3 benar. Jadi seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dua buah bilangan asli berurutan A dan B lebih kecil dari 10. Jika AB tambah 1 bilangan prima, maka nilai A tambah B yang mungkin adalah, kalau misalnya gini kita mencoba pilihannya. Kita mulai dari 1. 1 itu 3. Dua buah bilangan berurutan yang hasilnya 3 adalah 1 dan 2. Kemudian kita operasikan A kali B-nya 2, yang ditanya adalah AB tambah 1-nya bilangan prima. AB tambah 1-nya 3, ini prima, benar. Bagaimana kalau 5? 5 itu 2 tambah 3. AB tambah 1-nya 7, berarti bilangan prima, benar. 3, kalau 7 yang berurutan adalah 3 dan 4. A tambah B, AB tambah 1-nya itu 13. Benar, prima. Bagaimana dengan 9? 9 itu yang berurutan adalah 4 dan 5. 21. 21 ini kan bukan prima. Jadi yang prima yang sesuai dengan permintaan soal adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Seperti itu saya teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Rata-rata nilai dari siswa putri dan siswa putra di kelas 12A berturut-turut adalah 85 dan 78. Jadi si 85 ini putri. Si putri 85 rata-ratanya. Si putra 78 rata-ratanya. Yang kita misalkan adalah banyak jumlah putri dan jumlah putranya. Misalkan putranya PI, putranya PA. Nah, rata-rata nilai kelas adalah 83. Kalau rata-rata nilai kelas 83, berarti adalah rata-rata nilai si putra ditambah rata-rata nilai putri per jumlah seluruh murid adalah 83. Dengan cara yang sama, dengan cara itu kita buat ini. 83 sama dengan 85 PI tambah 78 PA per PI tambah PA. Kenapa 85 PI? Karena rata-rata nilai si putri adalah 85. Maka jumlah seluruh nilai si putri adalah 85 PI. Itu dari sini, 85 kan rata-rata nih. 85 rata-rata berarti X PI itu nilai si PI per PI. Kasih X PI kan, nilai si PI 85 PI. Kalau PA gimana? 78 X PA per PA. X PA itu 78 PA. Ini kan jumlah nilainya nih. Kita jumlahin. Ini jumlah PI dan PA-nya, putra dan putrinya. Kemudian kita kali silang. Kita kelompokkan PI di sebelah kanan, PA-nya di sebelah kiri. Yang ditanya adalah persentase jumlah siswa putri terhadap jumlah siswa, persentase jumlah terhadap siswa putra terhadap siswa putri. Berarti perbandingan putra terhadap putri. Berarti PA per PA sama dengan titik-titik putri. Maka PA itu sama dengan 2 per 5 putri. Kalau dalam persentase tinggal dikali 100, didapat PA sama dengan 40% putri. Jadi jawabannya D untuk soal ini. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir. Dalam 3 tahun, sebuah periode, sebuah perusahaan mobil menghasilkan 50% lebih banyak di tahun kedua daripada tahun pertama. Dan 2 kali lebih banyak di tahun ketiga daripada tahun pertama. Kita misalkan tahun pertama produksinya X. Berarti di tahun kedua 50% lebih banyak berarti 150% X atau 3X per 2. Di tahun ketiga 2 kali lebih banyak berarti 2X. Berarti total produksinya tinggal kita jumlahin secara keseluruhan 9X per 2. Yang ditanya sebenarnya apa? Berapa peluang yang terpilih atau saat kita mengambil mobilnya itu adalah mobil yang diproduksi di tahun kedua. Berarti tinggal kita bandingkan produksi tahun kedua per total produksi. Itu yang ditanya sebenarnya, peluangnya. Jadi tinggal kita bandingkan 3X per 2 dibagi 9X per 2. Kita dapat 39 atau nilainya yang sama dengan 1 per 3. Jadi pilihan sesuai adalah A. 3. Oke, saya rasa cukup jelas. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau bingung tentang soal ini, teman-teman bisa mendownload dulu pembahasan yang
PDF mungkin lebih jelas lagi. Dan juga jika memang masih ada yang keliru dan ingin ditanyakan, bisa ditinggalkan di kolom komentar teman-teman. Atau teman-teman ingin menanyakan soal-soal lain juga bisa menghubungi saya di Instagram arjuna_marcelino atau di akun marsejar.id di Instagram. Kalau di Twitter juga ada marsejar.id. Kemudian ada WA juga di sini tersedia. Teman-teman bebas mau nanya. Terlebih lagi di sisa waktu ini untuk persiapan ujian, teman-teman bebas sekali nanya. Akan saya coba bantu sebisa saya. Kemudian tetap semangat teman-teman. Di sisa waktu yang ada, kiranya teman-teman dapat semakin semangat lagi untuk berjuang untuk mendapatkan satu bangku di PTN yang teman-teman inginkan. Saya rasa cukup. Mohon bantuannya untuk men-share, men-like, sama juga subscribe akun ini. Terima kasih teman-teman. Salam pejuang.